Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming high-end dari MSI yang menggunakan Nvidia RTX 2070 termurah sampai saat ini jika dibandingkan dengan brand lain yang sama-sama menggunakan Nvidia RTX 2070. Menarik banget kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah MSI GL659 SFK, sebuah laptop gaming dari MSI yang memegang rekor untuk laptop gaming dengan Nvidia RTX 2070 termurah sampai saat ini. Termurahnya berapa sih emang? Coba kalian tebak dulu, 25 juta, 28 juta, atau di atas 30 juta? Salah, harga SRP-nya adalah 20.999.000 atau kita anggap 21 juta. Gila gak ya, laptop dengan RTX 2070 harganya 21 juta. Itu bisa dibilang diskon banget, murah banget. Tapi yang namanya murah pasti ada sesuatu yang dipangkas. Dan di MSI GL659 SFK ini yang dipangkas adalah prosesornya. Jadi untuk prosesornya, meskipun VGA-nya udah pakai Nvidia RTX 2070 GDDR6 dengan VRAM 8GB, tapi prosesornya masih pakai Intel Core i7 9750H. Jadi 9 Gen, bukan yang 10 Gen. Tapi kenapa harganya bisa murah? Kalau teori sok tahu saya, mungkin gara-gara Intel pengen menghabiskan stok 9 Gen-nya, atau gara-gara hype-nya Nvidia RTX 3000 series di mana orang-orang pada panic buying. Jadi stok dari RTX 2000 series dikeluarkan juga, dihabiskan juga. Entahlah, yang penting kita bisa mendapatkan RTX 2070 dengan harga yang jauh lebih murah. Dan kalau menurut saya pribadi, perbandingan antara yang Intel 9 Gen dengan Intel 10 Gen, performanya ya sekitar meningkat 5% lah bisa dibilang. Karena sama-sama fabrikasinya masih 14 nanometer, sama-sama 6 core, sama-sama 12 thread. Bedanya kalau yang Intel 9 Gen bus clock-nya ada di 4,5 GHz, sementara yang 10 Gen bisa sampai 5 GHz dan juga sudah memiliki teknologi yang namanya Intel Thermal Boost Velocity. Untuk kemampuan baca RAM, kalau yang 9 Gen itu 266 MHz, sedangkan yang 10 Gen bisa sampai 2933 MHz. Selebihnya menurut saya masih sama lah untuk teknologinya. Kita lanjutkan untuk memori RAM-nya. RAM-nya udah 16 GB dual channel dengan speed 2666 MHz yang masih bisa di-upgrade sampai 64 GB dengan cara mengganti dua slot RAM-nya dengan kapasitas RAM yang lebih besar. Kemudian untuk storage-nya memiliki kapasitas 512 GB SSD NVMe dengan speed yang lumayan kenceng, hampir 2000 Mbps, belum yang Gen 3x4 yang bisa lebih dari 3000 Mbps, tapi nggak apa-apa lah karena masih ada satu slot M.220 lagi kalau misalkan kalian pengen mengisi slot yang kosong tadi dengan SSD NVMe Gen 3x4 yang speednya bisa lebih dari 3000 Mbps. Lanjut untuk layar. Layarnya memiliki dimensi 15,6 inch dengan panel IPS level. Refresh rate-nya udah 144 Hz bukan yang 120 Hz. Jadi dari sektor layar bukanlah hal yang dipangkas untuk membuat MSI GL65 ini jadi lebih murah. Kemudian untuk sRGB-nya kalau digunakan untuk content creation, menurut saya masih kurang karena masih 60% sRGB dengan 250 nits. Tapi kalau misalkan digunakan untuk gaming 144 Hz menurut saya udah cukup banget. Kalau dari segi desain, karena masuk ke seri GL bukan GF, jadi di atasnya seri entry level MSI sedikit lah. Kalau diurutkan seri laptop gamingnya MSI yang seri G itu sebenarnya gampang banget. Jadi kalau kalian cari yang mobility atau untuk mobilitas ada di seri GS atau GF. Kalau kalian cari performance urutannya ada GL, kemudian GP, dan juga GE. Kalau kalian cari yang extreme performance yang biasanya untuk desktop replacement itu ada di seri GT. Dan karena MSI GL65 masuk di segmen performance, jadi secara dimensi emang enggak lebih tipis ketimbang seri mobilenya dengan bobot sekitar 2,3 kg dengan ketebalan 2,75 cm. Tapi di seri GL ini untuk kalian yang suka logo menyala bakalan cocok banget karena enggak seperti di seri GF65. Logo dari GL65 ini sudah bisa menyala dengan di bagian punggungnya ada dua garis abstrak yang seolah-olah melindungi logo naga dari MSI. Untuk bagian punggungnya udah pakai bahan material aluminium, tapi area keyboard cover dan part lain masih pakai plastik polikarbonat. Kemudian untuk engselnya hampir bisa dibuka dengan satu tangan dan frame layarnya juga udah tipis di hampir ketiga sisinya. Frame bawahnya aja yang cukup tebal karena mungkin untuk meletakkan logo MSI. Lanjut ke area keyboard, di seri GL65 keyboardnya sudah bekerja sama dengan SteelSeries yang memiliki RGB keyboard per tombol bukan per area lagi, dan semua tombolnya juga sudah memiliki fitur anti ghosting. Dan untuk feel keyboardnya jangan ditanya lah ya, kalau MSI sudah ada stiker cap SteelSeries di bagian kirinya, feelnya udah nyaman banget, tactile, empuk, travel distance-nya pas. Jadi buat kalian yang suka ngoding atau suka bikin script dalam jangka waktu yang cukup lama,
Keyboard dari SteelSeries ini udahlah jangan ditanya, udah pasti enak banget. Tombol arrow-nya pun juga udah besar-besar, nyaman kalau digunakan untuk bermain game. Untuk touchpad juga udah enak dengan desain klik kiri dan kanannya memisah. Kalau digunakan untuk browsing tanpa menggunakan mouse, nyaman-nyaman aja, nggak kerasa murah dan nggak kerasa kopong sama sekali. Lanjut ke bagian konektivitas, untuk Wi-Fi-nya masih pakai Intel Wireless AC 9560 yang berarti 802.11ac atau Wi-Fi 5, belum Wi-Fi 6, dan untuk Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5. Untuk port I/O-nya di sebelah kanan terdapat input power, micro SD, dan 2 buah USB Type-A 3.2. Di sebelah kiri terdapat input LAN, HDMI, mini DisplayPort, USB Type-A 3.2 lagi, USB Type-C, dan juga audio jack ciri khasnya MSI. Kemudian untuk audionya, menurut saya kualitasnya standarnya laptop gaming lah, walaupun sudah ada driver Nahimic di MSI GL65 ini, cuman menurut saya suaranya ya standarnya laptop gaming lah, nggak terlalu spesial. Lanjut ke sektor baterai. Untuk baterainya memiliki kapasitas yang sama dengan MSI seri GF65, yaitu 51 Wh. Dan untuk daya tahan baterainya menurut saya agak boros ya, karena mungkin 51 Wh, kemudian Nvidia RTX 2070-nya, dan ketika saya gunakan untuk web tasking menggunakan Chrome, Wi-Fi on, screen brightness 50%, volumenya 25%, bisa bertahan sekitar 4 jam 5 menit. Dan ketika saya gunakan untuk bermain game PUBG di resolusi Full HD, bisa bertahan sekitar 1 jam 15 menit. Jadi agak boros ya menurut saya, tapi karena ini seri performance, jadi saya yakin kalian pasti bakalan main game dengan dicolok terus, nggak mungkin nggak dicolok. Dan MSI ini juga sudah memiliki fitur cut off, dimana ketika dia 97% dia tidak akan ngisi. Jadi baterainya untuk lifespan baterainya bisa lebih awet. Kemudian untuk sistem coolingnya seperti biasa, MSI sangat serius untuk menggarap sistem cooling laptop dengan dual fan, 7 heat pipes, CPU blocking, dan 3 exhaust yang dibuang ke belakang 2, ke samping 1. Untuk tes temperaturnya, pertama kita loop Cinebench R15 sebanyak 10 kali di mode Dragon Center-nya turbo dengan cooler busnya aktif dan laptop kondisi dicolok, atau kalau biasanya saya bilang skenario rata kanan. Dan hasilnya ketika kita tes loop sebanyak 10 kali, temperatur max load-nya ada di 94 derajat Celcius, dan untuk skor Cinebench running pertamanya cukup tinggi dengan 1225, dan running setelahnya itu stabil di 1110-an CB, dan di running ke-10 malah naik lagi menjadi 1204 CB. Skenario kedua, laptop kondisi on battery dengan di Dragon Center-nya mode comfort, hasilnya turun karena tidak ada bantuan dari power adapter, jadi stabil di kisaran 700 CB. Lanjut ke benchmark 3D Mark, di driver Skydiver-nya mendapatkan skor 36.409 dan di Firestrike mendapatkan skor 16.471, dan di Time Spy stress test-nya tidak lolos dengan 92,4%, tapi suhunya sebenarnya masih ada di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID. MSI GL65 ini mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 12 detik. Kemudian untuk tes rendering menggunakan software Blender dan juga template BMW, untuk CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 40 detik, dan untuk GPU rendernya 7 menit 42 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game yang casual dan cukup ringan, yaitu Valorant dengan settingannya rata kanan, resolusi Full HD, dan hasilnya mendapatkan average FPS sekitar 150 sampai 160 FPS. Lanjut ke game COD Warzone dengan settingan yang sama, resolusi Full HD, grafiknya saya coba untuk rata kanan, dan hasilnya bisa mendapatkan average FPS 90 sampai 100 FPS lah. Cuman temperaturnya dari tadi saya perhatikan untuk CPU-nya lumayan tinggi ya, sekitar 95 sampai 96 derajat Celcius baik di game Valorant ataupun COD Warzone tadi. Tapi yang menarik malah suhu GPU-nya, padahal RTX 2070 tapi suhunya bisa tetap di bawah 90 derajat Celcius. Lanjut ke game PUBG dengan settingannya dengan settingan yang sama, yaitu resolusi Full HD, grafiknya rata kanan. Untuk average FPS-nya bisa 90 sampai 100 FPS, dan untuk suhu temperaturnya lebih dingin kalau di game PUBG ini ketimbang game Valorant dan juga game COD Warzone tadi. Kemudian untuk benchmark di Shadow of Tomb Raider dengan settingan grafiknya ultra, ray tracing-nya ada di medium, mendapatkan average FPS sekitar 78 FPS. Lanjut ke Game Pass 2020 yang sebenarnya kalau digunakan untuk tes RTX 2070 kayak kurang gimana gitu ya. Cuman karena banyak yang request dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri, average FPS-nya ada di atas 100 FPS. Game terakhir saya coba di game yang lumayan menghabiskan uang saya untuk gacha
karakternya, yaitu Genshin Impact. Dan di Genshin Impact ini saya coba di settingan rata kanan 60 fps dan hasilnya seperti yang kalian lihat ketika scene war juga stabil di 60 fps, nggak pernah drop fps. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI GL659 SFK kali ini. Dan kesimpulannya, kalau kalian emang punya uang dan butuh laptop dengan RTX 2070, menurut saya udahlah beli aja sebelum goib atau harganya naik. Karena saya yakin secara ketersediaan MSI GL659 SFK ini pasti limited banget. Karena stok 9 Gen juga kayaknya tinggal berapa, kemudian stok RTX 2000 series juga tinggal berapa, karena kayaknya tahun depan kita bakalan pakai RTX 3000 series. Dan dengan harga 21 juta, kalian bisa cek lah di e-commerce kesayangan kalian. Kalian ketikkan aja brand ini titik-titik RTX 2070. Pasti yang muncul paling murah adalah MSI GL659 SFK ini. Yang lainnya tadi udah saya cek, harganya yang paling murah itu sama-sama 9 Gen ya, itu sekitar 28 juta. Dan kalau yang 10 Gen itu bisa sampai 35 juta, bahkan ada yang 40 juta. Dan dengan harga 21 juta ini kalian udah dapet laptop dengan kelebihannya ya pasti RTX 2070, kemudian keyboardnya RGB per tombol, bukan RGB per area, steel series lagi ya. Kemudian RAM-nya juga udah 16 GB. Jadi dari sektor itu aja menurut saya udah worth it banget. Kekurangannya memang prosesornya yang 9 Gen, tapi kalau dari selisih performa cuma 5% dibandingkan dengan 10 Gen. Kemudian kekurangan lain adalah WiFi. Wifi-nya masih pakai WiFi 5. Kekurangan lain adalah SSD, karena biasanya kalau udah RTX 2070 SSD-nya pasti pakai Gen 3 x 4 yang 3000-an Mbps, tapi ini masih sekitar 2000 Mbps. Tapi overall dengan harga 21 juta, menurut saya bakalan goib atau harganya pasti naik. Kalau kalian nggak percaya, nanti kita buktikan aja 1 bulan lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikes Budi and see you on the next video. Bye-bye.